Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadan lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ramadan berkah bertabur hikmah. Saudaraku rahimani rahimakumullah, pada kesempatan ini saya sampaikan mengenai keteladanan terhadap Sunan Kalijaga. Namun sebelumnya saya akan bacakan salah satu surah yang akan mengingatkan betapa pentingnya waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kita tentu ingat sebuah syair yang digubah oleh Sunan Kalijaga yang berjudul Lir Ilir. Dalam lagu tersebut sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam berkaitan tentang eksistensi kita sebagai manusia. Dalam syair ini, manusia dilambangkan sebagai tanaman yang sedang bersemi dan berwarna hijau. Maka terserah diri kita untuk tetap tidur bermalas-malasan sehingga tanaman dalam diri kita akan mati. Ataukah akan bangun berjuang supaya tanaman dalam diri kita dapat tumbuh besar. Apabila tanaman dalam diri kita tumbuh besar, maka tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan layaknya orang-orang yang berbahagia. Sementara itu, dalam sebuah lirik dikatakan Cah Angon memiliki makna bahwa diri kita ini sebenarnya mampu membawa orang lain dan dirinya sendiri dalam jalan yang benar. Dalam lirik tersebut, si anak gembala diminta untuk memanjat pohon belimbing, bukan? Nah, pohon belimbing itu memiliki ciri khas berbentuk seperti bintang dengan 5 ujung. 5 tersebut digambarkan sebagai rukun Islam yang berjumlah 5. Lalu meskipun dalam memanjat pohon belimbing terasa sangat licin dan susah, tetapi sebagai umat muslim kita harus tetap berusaha dalam rangka meraih rukun Islam tersebut. Selanjutnya, pakaian yang terkoyak dalam lirik Dodo tireo kumitir bedah ing pinggir itu bermakna umat Islam harus selalu memperbaiki iman dalam dirinya supaya kelak dapat siap ketika dipanggil olehnya. Lirik mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, itu menggambarkan dalam rangka memperbaiki iman dalam diri kita harus dilakukan selagi bulan masih menyinari bumi atau Allah masih memberikan kita waktu sebagaimana yang telah disampaikan sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. Berbicara mengenai penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tentu kita ingat peran Sunan Kalijaga. Ia merupakan sosok seorang wali, ulama yang mempunyai berbagai macam kelebihan. Salah satunya adalah mengenalkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Beliau memberikan beberapa petuah yang patut kita renungkan. Yang pertama, urip iku urup. Hidup itu menyala. Hidup yang menyala artinya bahwa kita sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sekecil apapun kontribusinya. Namun, jika merasa tidak mampu untuk memberikan manfaat pada orang lain, cukuplah agar selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Yang kedua, memahayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Artinya selama hidup di dunia
kita harus berusaha menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha untuk memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Jangan sampai keserakahan terhadap dunia membuat lupa akan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Filosofinya bahwa segala sifat keras, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana, lembut hati, dan sabar. Sunan Kalijaga mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga hati dan tidak termakan hawa nafsu yang bisa menjerumuskan. Yang keempat, ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Artinya secara bahasa, kita hidup di dunia jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan jangan manja. Pelajaran hidup ini sangat relevan di masa ini, di mana banyak orang yang mulai gagap terhadap perubahan zaman. Misalnya, ada orang yang menghalalkan segala cara hanya demi popularitas atau ingin dipandang oleh manusia yang lainnya. Jikalau dikaitkan dengan Quran Surah Al-Asr, tentunya setiap nasihat yang telah beliau sampaikan harusnya bisa kita manfaatkan secepat mungkin. Jangan sampai kita menunda-nunda sebuah kebaikan, karena nantinya kita akan menyesal dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Ketika kita masih diberi kesempatan, ketika nyawa masih berada di kandung badan, ketika nafas masih bisa kita hembuskan, jangan sampai kita terlena dengan dunia yang sementara. Sahabat dan anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan untuk kesempatan kali ini adalah: 1. Apakah arti dari Al-Asr? Yang kedua, siapakah orang-orang yang tidak merugi sesuai dengan Quran Surah Al-Asr ayat 1-3? Demikian yang bisa saya sampaikan. Anak gajah kecemplung sawah, rame-rame ditulungi Pak Tani. Ramadan berkah bertabur hikmah, mari kita isi dengan memperbanyak mengaji. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.